Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Mandarin Station Listener, sahabat Oase Rohani Katolik, apa kabar? Kita berjumpa kembali hari ini dalam siaran Oase Rohani Katolik. Dan hari ini berbahagia sekali karena kita semua ditemani oleh Romo Alexander Erwin Santoso MSF. Saya Bernadette Marita akan menemani Romo Erwin dan Anda semua kurang lebih selama 1 jam ke depan. Sekarang marilah kita menyapa kepada Romo Erwin yang sudah hadir di studio untuk Anda hari ini. Apa kabar Romo Erwin? Kabar baik dan semoga Anda juga sahabat Oase Rohani Katolik di mana saja Anda berada, Anda dapat mengalami kasih dan berkat Tuhan terutama pada pagi hingga malam hari ini, sepanjang hari ini. Ya, sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita awali jumpa kita dengan sebuah doa yang akan dipimpin oleh Romo Erwin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau adalah Allah kami yang Maha Kudus. Engkau mengampuni dosa setiap orang. Engkau mengerti setiap kami. Berilah kami hati yang terbuka pada kerahiman-Mu, supaya kami semakin pantas menjadi putra-putrimu, dan supaya kami bertobat, serta mengembangkan hidup yang lebih baik, berkenan di hati-Mu dan memberkati banyak orang yang berjumpa dengan kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Antifon pembuka untuk hari ini adalah banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama di dalam kerajaan surga dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Bacaan hari ini diambil dari kitab Ratapan bab 2 ayat 2 ayat 10 sampai 14 dilanjutkan dengan ayat 18 sampai 19. Tanpa belas kasihan, Tuhan memusnahkan segala ladang Yakub. Dalam amarahnya, ia menghancurkan benteng-benteng putri Yehuda. Ia mencampakkan ke bumi dan mencemarkan kerajaan serta pemimpin-pemimpinnya. Maka duduklah para tua-tua putri Sion tertegun di tanah. Mereka menabur abu di atas kepala dan mengenakan kain kabung. Darah-darah Yerusalem menundukkan kepalanya ke tanah. Mataku kusam dengan air mata, hatiku remuk redam, hancur luluh hatiku karena keruntuhan putri bangsaku. Sebab kanak-kanak dan bayi jatuh pingsan di lapangan-lapangan kita. Mereka bertanya kepada ibunya, "Mana roti dan anggur?" Di lapangan-lapangan kota mereka jatuh pingsan seperti orang yang gugur ketika menghembuskan napas di pangkuan ibunya. Apa yang kunyatakan kepadamu, dengan apa aku dapat menyamakan dikau, ya putri Yerusalem? Dengan apa aku dapat membandingkan engkau untuk dihibur, ya darah Sion? Karena luas bagaikan lautlah reruntuhanmu. Siapa yang akan memulihkan dikau? Nabi-nabimu melihat penglihatan yang dusta dan hampa bagimu. Mereka tidak menyatakan kesalahanmu guna memulihkan dikau kembali. Mereka mengeluarkan bagimu ramalan-ramalan yang dusta dan menyesatkan. Berteriaklah dengan suara nyaring kepada Tuhan, hai putri Sion. Cucurkanlah air mata bagaikan sungai siang dan malam. Janganlah kau beri dirimu istirahat, janganlah matamu tenang. Bangunlah, mengeranglah pada malam hari, pada permulaan giliran jaga malam. Curahkanlah isi hatimu bagaikan air di hadapan Tuhan. Angkatlah tanganmu kepadanya demi hidup anak-anakmu yang jatuh pingsan di ujung-ujung jalan karena lapar. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita tanggapi sabda Tuhan dengan Mazmur tanggapan. Ya Tuhan, janganlah kau lupakan terus-menerus umat-Mu yang tertindas. Ya Tuhan, janganlah kau lupakan terus-menerus umat-Mu yang tertindas. Mengapa ya Allah, kau buang kami untuk seterusnya? Mengapa murka-Mu menyala terhadap kambing domba gembalaanmu? Ingatlah akan umat-Mu yang telah kau peroleh pada zaman purbakala, yang kau tebus menjadi bangsa milik-Mu sendiri. Ingatlah akan Gunung Sion yang engkau diami. Ya Tuhan, janganlah kau lupakan terus-menerus umat-Mu yang tertindas. Ringankanlah langkah-Mu ke tempat yang rusak terus-menerus. Segala-galanya telah dimusnahkan musuh di tempat yang kudus. Lawan-lawanmu mengaum di tempat pertemuanmu, dan telah mendirikan panji-panji mereka sebagai tanda. Mereka kelihatan seperti orang mengayunkan kepalanya tinggi-tinggi. Ya Tuhan, janganlah kau lupakan terus-menerus umat-Mu yang tertindas. Mereka siap menebas kayu-kayuan yang lebat, dan sekarang ukir-ukirannya seluruhnya dipalu mereka dengan kapak dan beliung. Mereka menyulut tempat kudus-Mu dengan api. Mereka menajiskan tempat kediaman nama-Mu sampai pada tanah. Ya Tuhan, janganlah kau lupakan terus-menerus umat-Mu yang tertindas. Pandanglah kepada perjanjian, sebab tempat-tempat gelap di bumi penuh kekerasan. Janganlah biarkan orang yang terinjak-injak kembali kena noda. Biarlah orang sengsara dan orang miskin memuji-muji nama-Mu. Ya Tuhan, janganlah kau lupakan terus-menerus umat-Mu yang tertindas. Sahabat Oase Rohani Katolik, sekarang marilah kita siapkan bacaan Injil dari Injil menurut Matius bab 8 ayat 5 sampai 17. Haleluya, 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 haleluya. Yesus memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus masuk ke kota Kapernaum. Maka datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan mohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi perwira itu berkata kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Mendengar hal itu, Yesus heran dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat, dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu sendiri akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya."
Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena demam. Maka dipegangnya tangan wanita itu, lalu lenyaplah demamnya. Wanita itu lalu bangun dan melayani Yesus. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah sabda yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Saudara-saudari, demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik, setelah kita menyimak firman-firman Tuhan pada hari ini, kita akan menyimak permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Erwin untuk kita semua. Romo, dari firman-firman Tuhan hari ini, kiranya kabar sukacita apa yang ingin disampaikan? Baik, saudara-saudari yang terkasih sahabat Oase Rohani Katolik, kita semua mempunyai satu kenyataan. Setiap manusia, setiap orang mempunyai kenyataan bahwa hidupnya akan bercerita mengenai dosa. Kita semua mempunyai dosa, kecenderungan terhadap dosa, dan berbuat dosa juga. Entah dosa kecil, entah dosa besar, entah dosa yang sangat berat, atau dosa yang ringan-ringan saja, yang sering kita sebut sebagai kekhilafan, atau kealpaan, atau juga kesalahan. Tapi dosa bagaimanapun juga akan menjauhkan kita dan bahkan bisa memisahkan kita dari Allah. Kita mempunyai kebiasaan dan kenyataan, tetapi kenyataan itu tidak boleh menjadi satu hal yang kita pelihara. Seolah-olah kita mau mengatakan kepada semua orang bahwa ya manusia biasa berdosa, maka tidak perlu ragu melakukan dosa karena kita semua memang cenderung berdosa. Dosa menjadi kenyataan kita, tetapi sekaligus menjadi tantangan bagi kita untuk dapat melepaskan diri darinya. Karena tidak ada dosa yang tidak berakibat. Salah satu akibat yang paling tidak kita inginkan adalah dijauhkan dari Allah. Perasaan jauh dari Allah akan membuat kita merasa sangat merana. Pertama-tama memang tidak merasa merana. Pertama-tama bahkan akan merasa sangat senang dan sangat bahagia karena merasa terlepas dari dosa. Terlepas dari, maksud saya bukan terlepas dari dosanya, terlepas dari akibat dosa. Seolah-olah setelah melakukan dosa, kita tidak menerima akibat apa-apa. Banyak dari kita justru melakukan dosa terus-menerus karena kita tidak mengalami akibat dari dosa itu di dunia ini. Tetapi sebetulnya hati nurani orang selalu tahu bahwa yang dilakukan olehnya adalah sesuatu yang salah atau bahkan jahat. Saya percaya bahwa setiap kita dilahirkan dengan hati yang baik. Kita semua mempunyai kesadaran dan kita mempunyai standar moral yang sama, yaitu kebaikan selalu membawa berkat, kebaikan selalu membawa hormat dari orang lain, kebaikan selalu membawa rasa syukur, dan kebaikan membawa damai sejahtera bagi kita. Kita tahu itu, dan kalau kita melakukan dosa atau kita menjalani hidup kita yang penuh dosa, meskipun kita tidak mendapat akibatnya atau seolah-olah dibiarkan saja oleh Tuhan, maka kita pun tetap akan tahu bahwa yang kita lakukan itu salah. Coba kita lihat dari kalau kita membuat status, ya kan? Ya katakanlah Anda akan membuat status juga tentang kesalahan itu. Entah dengan membela diri sendiri atau melakukan self-defense, atau Anda berusaha untuk menutup-nutupinya, atau Anda berusaha untuk tidak membuat ini menjadi lebih berat, meringankannya dengan perkataan-perkataan atau dengan penipuan-penipuan atau kalimat-kalimat yang menghibur. Tetapi di kedalaman hati kita akan tahu bahwa yang kita lakukan itu adalah suatu kesalahan atau dosa. Nah, itu adalah hukuman yang pertama, bahwa hati kita tidak pernah bisa mentolerir dosa. Hati nurani kita terutama. Kita bisa tenggelam di dalam dosa. Dan kita bisa melakukan dosa terus-menerus bertahun-tahun. Tetapi kita tahu bahwa itu adalah suatu kesalahan. Oleh sebab itu perlu juga bahwa kita sejak kecil diajar oleh orang tua kita untuk mengatakan yang ini salah, yang ini benar.
yang ini kurang baik, yang itu sudah baik. Sayang sekali kalau apalagi kita sebagai orang tua tidak pernah menyampaikan pesan-pesan moral kepada anak-anak atau kepada orang-orang yang di dekat kita. Moral intinya adalah yang baik dan yang jahat, yang benar dan yang salah. Kalau kita mendapat pelajaran mengenai ini, kita akan tahu dan berkembang hati nurani kita sehingga kita mempunyai kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik atau yang jahat. Nah, pada kitab Ratapan yang tadi kita baca, memang tidak sangat mudah membaca kitab-kitab Perjanjian Lama seperti ini kalau kita tidak mengerti latar belakangnya. Tetapi yang ingin saya jelaskan pada kali ini juga bukan sesuatu yang sangat jelas bersifat historis atau sejarah. Tapi kita tahu bahwa Israel itu mempunyai satu hubungan yang sangat erat dengan Allah. Israel mempunyai satu hubungan yang erat dengan Yahweh. Ketika seorang mempunyai hubungan yang dekat dan akrab dengan seseorang yang lain, maka dia akan mengenal betul apa yang diinginkan oleh sahabatnya itu. Begitu juga bangsa Israel yang mengenal betul Allah, yang suka pada kebaikan, kebenaran, pada perbuatan-perbuatan yang memberkati daripada perbuatan-perbuatan jahat, yang telah melahirkan 10 perintahnya yang kita dengarkan pada kitab Keluaran, maka seluruh bangsa Israel diajar secara moral mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik yang dikehendaki oleh Allah. Jadi ketika berdosa, seperti saya sampaikan tadi, sebenarnya semua orang Israel sudah tahu bahwa yang dilakukannya itu adalah suatu dosa. Nah, di dalam kisah yang disebutkan dalam kitab Ratapan tadi, lebih parah lagi adalah ketika orang-orang yang seharusnya meluruskan pengajaran yang jelek dibuat baik, yang sudah baik ditambah kebaikannya, tidak terjadi. Jadi para nabi yang seharusnya memberi koreksi atau menjadi perpanjangan suara Tuhan tidak melaksanakan. Justru dikisahkan di sini sebetulnya para nabi-nabi memberikan penglihatan dan dusta yang hampa. Artinya nabi yang mereka sebutkan di sana bukanlah nabi-nabi yang benar, tetapi nabi-nabi yang palsu. Kalau palsu, maka mereka juga akan menyampaikan sesuatu yang jelek. Kalau palsu berarti mereka akan menyampaikan sesuatu yang bahkan tidak dikehendaki oleh Allah. Sehingga umat atau bangsa itu semakin jelek nasibnya. Kita lihat di sana ya, Tuhan memusnahkan segala ladang Yakub. Dalam amarahnya ia menghancurkan benteng-benteng putri Yehuda. Ia mencampakkan ke bumi, mencemarkan kerajaan serta pemimpin-pemimpinnya. Prinsipnya sebetulnya Tuhan menghukum. Jadi dalam perjanjian lama, kalau Tuhan melakukan sesuatu itu jelas. Kalau dia menghukum itu juga jelas. Kalau Tuhan melakukan penghakiman juga jelas. Kalau Tuhan mau menghukum bangsa Israel dengan suatu perbuatannya yang tertentu, seluruh bangsa akan melihat bahwa apa yang dilakukan Tuhan ini adalah akibat dari apa yang mereka lakukan di masa sebelumnya. Jadi di sini penghancuran-penghancuran yang dilakukan itu sangat jelas dan diyakini oleh orang-orang yang berada di sana, yaitu putri-putri Sion dan juga bangsa-bangsa Israel. Disebut di sini diibaratkan seperti darah-darah Yerusalem ya. Di sana artinya orang-orang yang sebetulnya harus menjadi kekasih Allah, tetapi mereka tidak mampu menjadi kekasih Allah, bahkan melakukan kejahatan, bahkan telah dipimpin oleh nabi-nabi palsu. Oleh sebab itu, Tuhan bergerak sendiri. Tuhan melakukan tindakannya sendiri, karena dia tidak ingin umatnya terjerumus semakin dalam. Maka di sana, darah-darah Yerusalem menundukkan kepala ke tanah. Di sana dikatakan mereka juga menitikkan air mata, lalu mereka juga benar-benar bertobat. Mereka berusaha untuk bertobat dan menunjukkan pertobatan mereka itu melalui perasaan kesedihan dan juga perasaan bertobat, bersalah, perasaan menyesal ya. Supaya apa? Supaya Allah menghentikan hukumannya. Jadi ada
kalanya orang itu harus meminta Tuhan juga untuk menghentikan apa yang dibalaskannya dari perbuatan kita. Cara ini sekarang disebut sebagai suatu penyesalan atau pertobatan. Kalau tidak ada penyesalan atau pertobatan, maka Tuhan akan meneruskan apa yang diinginkan atau dikehendakinya. Entah itu apa. Saudara-saudari, mungkin dalam setiap hari kita melihat bahwa kita melakukan kesalahan juga. Tapi kok nggak diapa-apain ya sama Tuhan. Nah, ini nih yang sebetulnya menjadi satu tantangan buat kita. Tidak seperti dalam perjanjian lama, seringkali Tuhan tidak langsung menghukum kita. Tetapi sebetulnya dengan tidak langsung menghukum kita, seperti yang dilakukannya pada bangsa Israel, orang-orang yang dikasihinya itu, kita ditantang untuk segera berhenti sebelum hukuman itu datang. Karena kalau hukuman itu datang, maka hukuman itu biasanya adalah sesuatu yang berat. Maka saudara-saudari yang terkasih, jika Anda hari ini mendengarkan firman melalui siaran kami, maka Anda ingat apa yang sebetulnya selama ini paling mengganggu Anda dalam hidup. Apa yang sementara ini paling meresahkanmu dan membuatmu merasa menjadi manusia yang kurang sempurna. Di situ kita melihat bahwa yang diinginkan oleh Allah sebetulnya adalah semangat pertobatan dan penyesalan. Saat ini juga Anda lakukan pertobatan. Tidak ada kata terlambat, tidak karena usia, dan tidak karena sudah lama melakukannya. Setan selalu mengatakan, tidak apa-apa, udah terlanjur. Tidak ada kata-kata itu dalam Tuhan. Sebab Tuhan merindukan pertobatan karena ketaklukan kita kepada Allah. Iya, berarti dosa itu membuat merana ya Romo Iya, ya. sangat merana. Iya, dosa yang terus-menerus dilakukan membuat orang menjadi susah. Tetapi orang diberi kesempatan kembali balik untuk berbuat kembali kepada Tuhan ya Iya, Romo betul. ya. Kembali kepada Tuhan itu dalam arti ya itu tadi, kembali pada apa yang diinginkannya. Oh, iya. Kata-kata itu kadang terlalu puitis ya. Kembali kepada Tuhan, lalu mengikuti kehendak Tuhan. Iya. Nah itu artinya ya mengikuti apa yang sudah baik. Mengikuti apa yang kita anggap dan kita tahu baik. Kita diajari baik, kita diajari untuk melakukan suatu kebaikan seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka kita lakukan apa kebaikan dan kehendak Tuhan itu dalam hidup kita. Penyesalan tidak pernah menjadi sesuatu yang jelek meskipun suatu kejahatan atau kesalahan sudah dilakukan sejak lama. Ada banyak orang yang diselamatkan justru karena mereka mau menyesal atas dosa-dosa dan kesalahan mereka dan kemudian bertobat dan kemudian benar-benar mengalami metanoia atau mengalami satu perubahan total dari yang jelek menjadi sangat baik. Dan itu perubahan yang sangat dirindukan oleh Tuhan. Apakah Anda tergolong orang-orang seperti ini? Semoga tidak ya. Kalau kita melakukan dosa yang kecil-kecil, yang tidak kita sengaja pun, itu harus kita ingat. Sebab biasanya dosa-dosa yang tidak disengaja juga berangkat dari kelalaian kita. Bukan berasal dari sejatinya kita memang bersalah seperti itu misalnya ya. Atau misalnya kita lupa, kita selalu datang terlambat. Atau kita selalu lupa membayar hutang. Hal itu bukan berarti kita dilahirkan memang sebagai seorang pelupa. Atau sebagai orang yang suka terlambat. Atau sebagai orang yang tidak bisa membayar hutang kan. Tetapi adalah karena kita belum belajar untuk menaatinya. Barangkali sesudah Anda mengalaminya 1-2 kali, jangan sampai yang ketiga kali. Anda segera berubah, membuat hidupmu menjadi lebih baik di hadapan Allah, dan terutama juga nyata di hadapan orang lain dengan mengubahnya, mengalami metanoia tadi. Di situ yang disebut dalam bacaan yang pertama sebagai suatu penyesalan, tangisan, sebagai suatu perubahan yang kita sungguh-sungguh persembahkan kepada Tuhan. Ketika orang-orang Israel, darah-darah Yerusalem itu menundukkan kepala sampai ke tanah, itu berarti kata lain atau bahasa tubuh yang lain yang mau mengatakan bahwa perubahan itu jangan setengah-setengah, tapi sampai pada akarnya. Sesuatu yang salah tidak bisa dirubah hanya dengan niat. Niat melulu tidak akan pernah selesai. Sampai kapan Anda tahu bahwa hidupmu itu akan terus berlangsung? Kita tidak tahu, tetapi
Sejauh kita mendekatkan diri kepada Tuhan, sampai kapanpun kita akan merasa sungguh-sungguh siap menjadi anak-anaknya yang baik. Supaya hidup kita ini biar dikasih panjang, berguna kepada Tuhan dan juga terutama kepada manusia yang berada di sekitar kita gitu, keluarga terutama. Iya, tidak ada kata terlambat ya, Romo. Tidak ada kata terlambat. Iya. Baiklah pendengar setia sahabat Oase Rohani Katolik, kita cukupkan dahulu pembicaraan kita di bagian pertama ini. Kita resapkan dalam hati sanubari apa yang sudah disampaikan oleh Romo Erwin. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik, kembali kita menyimak siaran Oase Rohani Katolik. Bersama kita adalah Romo Alexander Erwin Santoso MSF. Dan saya Bernadette Marita akan menemani Anda semua sampai di penghujung acara nanti. Saya ingatkan kepada Anda yang ingin bertanya, mengusulkan sesuatu, mengirimkan saran atau usul, kirimkan ke nomor handphone kami 0822 1036 1555. 0822 1036 1555 atau dapat Anda kirim ke alamat email kami orkkaj@yahoo.com. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik, kita kembali bersama Romo Erwin untuk menyimak permenungan di bagian kedua ini. Romo, di bagian kedua ini apa yang ingin Romo sampaikan? Di bagian yang pertama tadi kita berbicara mengenai kedosaan ya. Ya. Kita berbicara mengenai kelemahan kita, bahwa kita ini bisa dan cenderung berdosa. Cenderung berdosa karena apa? Pertama karena tidak tahu, yang kedua karena kelemahan-kelemahan kita, yang ketiga karena kebutuhan kita. Dan yang keempat adalah faktor X. Ya. Kita tidak tahu apa penyebabnya, bisa jadi orang lain yang menyebabkan, pengajaran yang menyebabkan, atau situasi yang mendesak, atau situasi yang istimewa atau ekstraordinaria, atau hal-hal lain yang bisa membuat kita, menggerakkan kita sehingga terpaksa berdosa. Tapi jauh di atas semua itu, rangkumannya adalah kita tetap harus tahu bahwa dosa harus ditumpas, kita harus benar-benar kembali ke jalan Tuhan supaya hidup kita menjadi lebih nyaman. Nah, pada bacaan yang kedua atau bacaan Injil, kita mendengar firman Tuhan yang berkata mengenai bagaimana kita harus beriman kepada Tuhan yang baik itu. Salah satu dosa yang terberat sebetulnya adalah dosa karena tidak percaya. Jadi, kalau melanjutkan mengenai dosa, ada banyak hal yang biasanya menjadi kesalahan. Tapi kesalahan itu sebenarnya diakibatkan karena kita kurang percaya. Coba kalau kita nggak percaya sama orang ya, kita mau meminjam pakaiannya misalnya. Biasanya para orang yang bersahabat ini suka meminjam pakaian ya, misalnya pinjam pakaian lo dong, pinjam topinya dong, pinjam ini dong gitu ya. Kalau kita percaya pada orang itu atau pada sahabat kita itu, maka kita akan meminjam dengan santai aja, dipinjamkan yang mana juga pasti kita akan senang gitu ya, karena kita percaya bahwa sahabat kita akan memberi sesuatu yang paling baik. Sahabat kita akan meminjamkan dari yang dia punya itu sesuatu yang terbaik. Tapi kalau kita nggak percaya, tidak percaya kepada sahabat kita atau teman kita itu, setengah saja tidak percaya, maka kita akan mulai mengatur dia. Oke, ini pakai ini kayaknya kamu bagus. Ah, enggak lah Pak, kenapa yang ini sih, kan Pak, kamu pasti masih punya yang lebih bagus lagi. Pinjemin aja yang lain, jelek banget sih ini. Nah, karena perkataan kita jelek itu dia tersinggung. Sehingga ketersinggungan itu membuat relasi di antara orang-orang yang bersahabat ini menjadi Tidak sangat baik, jelek ya. ya. Atau misalnya kita kalau percaya sama orang, percaya pada sahabat kita bahwa dia sehat-sehat saja, maka kita akan makan satu piring berdua atau satu gelas es bersama gitu ya. Saling menyendok, bukan pacaran tetapi saling percaya karena saya percaya kamu sehat dan saya juga sehat gitu. Nah, tetapi kalau kita tidak percaya, kita tidak akan bisa makan dalam satu sendok atau satu gelas atau satu piring tadi ya. Nah, tindakan-tindakan kita terhadap Tuhan pun seperti itu kira-kira. Kalau kita percaya penuh, maka apa yang diinginkan oleh Tuhan pasti akan kita jalankan.
Tetapi masalahnya adalah kita bermasalah pada Tuhan yang tidak bisa kita lihat. Kita bermasalah pada Tuhan yang tidak jelas dan tidak nampak. Bahkan tidak kita rasakan. Bahkan tidak bisa kita indera. Kita tidak mendengar suaranya, kita tidak mencium baunya, kita tidak merasakan belayannya, kita tidak melihat rupanya, dan semua itu membuat kita menjadi tidak jelas. Dalam misteri Tuhan ini, kita ditantang untuk percaya kepadanya atau tidak. Nah, para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita diingatkan kepercayaan kepada Tuhan dalam situasi gelap, dalam situasi misteri seperti ini adalah kepercayaan yang akan membawa keselamatan, bahkan membawa mujizat. Seorang perwira, dikatakan tadi, ada seorang perwira. Perwira itu berarti bukan pengikut Tuhan, ya. Seorang perwira itu adalah seorang pekerja yang pada waktu itu dalam lingkungan Yesus pada saat itu adalah tentara, ya. Tentara pasti bukan seorang yang selalu ikut Tuhan kemanapun Tuhan pergi seperti para rasul. Tetapi tentara ini pasti pernah mendengar kabar mengenai Yesus, kabar mengenai pelayanannya, kabar mengenai kehebatannya, kabar mengenai mujizat-mujizatnya. Nah, di sini kita melihat bahwa Yesus sungguh terkenal gitu. Sehingga para tentara ini juga ternyata mengenal Yesus. Para tentara yang mengenal Yesus ini, atau tentara yang mengenal Yesus secara khusus ini, pasti bukan tentara biasa juga. Ia adalah tentara yang ternyata mempunyai anak buah. Berarti dia seorang pemimpin. Tetapi Yesus memuji tentara ini karena dia mengatakan, pertama, yang dia minta itu bukan kebaikan untuk dirinya sendiri. Karena dia minta untuk hambanya. Jadi seorang tuan meminta kepada Yesus penyembuhan untuk hambanya. Katakanlah pembantunya. Katakanlah asistennya, bawahannya. Yesus kagum sekali ada orang yang hebat meminta sesuatu untuk bawahannya, dan yang diminta itu bukan untuk dirinya sendiri, dengan kepercayaan. Satu, berarti dia seorang yang sangat rendah hati. Kerendahan hati ini sangat mengagumkan Tuhan Yesus. Salah satu hal yang menambah kebukti dari kerendahan hati tentara ini adalah dia mengatakan, ketika Yesus mengatakan, aku akan datang menyembuhkannya. Artinya Yesus yang akan datang ke rumahnya. Apa yang dikatakan oleh tentara ini? Dia bilang, jangan, gak usah datang. Sebab rumahku tidak layak kau datangi. Sebab dia bilang, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan sepatah kata saja, maka aku akan sembuh. Anda teringat sesuatu ketika saya membaca kalimat ini? Pasti ingat. Kalimat ini selalu kita katakan sebelum kita menerima komuni, ya. Atau pada saat sebelum menerima komuni, sesudah anak domba Allah, maka Anda akan mengatakan, pastor akan mengatakan, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Lalu kita mengatakan, ya Tuhan, apa? Saya tidak pantas Tuhan datang pada saya. Tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Sama nih, aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Kalimat ini memang diambil dari perkataan sang tentara yang beriman. Kita lihat bagaimana dengan jelas bahwa Tuhan Yesus memuji orang yang tepat. Pertama, dia rendah hati. Kedua, dia beriman. Ketiga, dia tidak sombong. Dan dia ingin kebaikan bagi orang lain. Orang ini adalah orang yang baik dalam arti sesungguh-sungguhnya. Nah, akhirnya Tuhan Yesus menyembuhkannya hanya dengan sepatah kata. Dan hambanya menjadi sembuh. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita minta sama Tuhan nih, ya. Sekarang mari kita berbicara mengenai doa. Doa dan iman. Kalau seseorang itu berdoa, maka doanya harusnya berlandaskan iman. Tidak ada satu doa yang lebih baik daripada doa seorang beriman.
Cara berdoa orang beriman tadi apa? Tidak meminta, tapi kamu aja mau ngomong apa. Saya percaya kok apapun omonganmu pasti hambaku sembuh. Berarti kita juga harus menempatkan terserah Tuhan. Aku mau menyampaikan bahwa ada peristiwa ini, tapi terserah Engkau. Kalau kita kan enggak ya, kita biasanya dengan paksaan. Tuhan tolong ya, Tuhan bantu Tuhan. Karena ini anak saya lagi ujian sekolah yang sangat menentukan hidupnya. Tolong Tuhan jaga dia Tuhan. Tolong berkati akalnya. Tolong berkati kesehatannya. Tolong berkati semuanya Tuhan. Dan jangan lupa ya Tuhan, tolong berkati juga ingatannya agar dapat mengingat semua hal. Agar dapat bisa menuliskan setepat-tepatnya. Jangan sampai ada yang salah. Loh, Anda ini berbicara kepada siapa? Apakah Anda berbicara kepada bawahan atau kepada sang empunya dunia ini, yaitu Tuhan? Tuhan yang punya acara, Tuhan yang punya kehidupanmu. Mengapa kamu tiba-tiba menjadi congkak dengan mengajari Tuhan dengan detil-detil seperti itu? Memang ada pandangan lain yang mengatakan, mintalah dengan rendah hati, katakanlah kepada Tuhan apa yang ingin kau katakan, seperti berbicara kepada seorang sahabat. Hal ini betul, karena berbicara dengan seorang sahabat pasti tidak nyuruh-nyuruh, pasti tidak maksa-maksa, karena kita percaya pada sahabat kita itu. Karena kita pasti penuh dengan keyakinan bahwa Tuhan pasti akan memberikan sesuatu yang terbaik baginya. Kita tidak akan memaksa-maksa Tuhan, bahkan mendikte Tuhan untuk memberikan sesuatu yang sangat berguna memang buat kita. Dia jauh lebih tahu apa yang berguna. Karena kadang-kadang yang kita minta itu belum tentu sesuatu yang paling utama kita butuhkan. Kita kalau berdoa semakin panjang, semakin detail. Sebetulnya kalau kita berdoa, yang disebut berdoa itu bukan hanya berkata-kata, tetapi juga diam. Nah, kita ingat apa yang dikatakan tadi di sana. Yesus cuma bilang, ya udah kalau gitu pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Jadi sebetulnya yang Tuhan inginkan itu kepercayaan dan iman kita. Kita perlu bertobat dan tobat atas cara hidup beriman kita yang seperti tadi. Kita harus beriman seperti perwira ini. Karena dengan beriman seperti perwira ini, apa yang kamu inginkan akan terjadi. Tapi bukan soal bahwa saya ini maha kuasa dan sakti, sehingga apapun yang saya inginkan pasti dikabulkan Tuhan. Ini juga pasti berbeda dengan apa maksud Tuhan. Yang dimaksudkan oleh Tuhan adalah, kamu percaya dulu sama saya, dan kemudian kalau kamu percaya sama saya, apa yang kamu harapkan itu akan terkabul. Sebab, kalau kamu tidak percaya atau kamu kurang percaya, kamu tidak mendapat apa-apa. Barangkali pas saja apa yang sedang kamu lakukan itu pas, cocok. Sehingga, atau memang pada waktunya, misalnya kita berdoa, setelah kita berdoa panjang-panjang dan besoknya sembuh. Memang itu juga kehendak Tuhan dan kebetulan pas dengan momen Anda berdoa. Lalu besok Anda ulang lagi, barangkali tidak cocok dengan kehendak Tuhan. Dan Anda merasa, kenapa ya kemarin saya berdoa begini cocok, kenapa sekarang berdoa seperti ini tidak cocok? Sebab Tuhan bukan rumusan, sebab Tuhan tidak terpahami, sebab Tuhan memang mempunyai kehendaknya sendiri. Nah, tobat kita salah satu yang penting pada hari ini adalah soal bagaimana kita mengimani Tuhan. Begitu juga pada peristiwa Petrus ya, peristiwa di rumah Petrus, Yesus melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan wanita itu, lalu lenyaplah demamnya. Di bagian lain jelas bahwa Tuhan sendiri yang bertindak. Kalau yang di atas, perwira itu datang kepada Yesus. Yang kedua, Yesus datang kepada orang yang mau disembuhkannya. Sehingga kedua hal ini juga bisa menjadi satu pokok pemahaman dan pengetahuan kita. Bahwa Tuhan bisa bekerja kalau kita minta, dan Tuhan bisa bekerja tidak kita minta pun, Dia bisa menyembuhkan. Karena kita nggak semua hal kita minta, padahal kita nggak tahu apa yang sebetulnya harusnya kita minta kan. Misalnya ya,
Anda selalu minta kesembuhan, kesuksesan, keberhasilan, kesejahteraan, pekerjaan yang baik, atau pasangan hidup yang baik, anak-anak yang baik, sekolah dapat nilai ini. Tetapi Anda lupa meminta kebijaksanaan. Sehingga ketika semua diberikan, itu pun hanya sementara. Sebab Anda tidak menjalani hidup ini dengan bijaksana. Nah, dalam hal ini Tuhan bisa tuh memberikan kebijaksanaan kepada kita, meskipun kita tidak memintanya. Karena kalau kita tidak meminta, tidak dikasih, maka pengetahuan kita hanya sebatas kesadaran atau pengertian kita saja. Padahal tidak bisa seperti itu. Tuhan bisa memberi yang jauh lebih baik. Ya, Tuhan pasti memberikan yang terbaik ya Romo ya, yang diperlukan oleh manusia. Tanpa manusia itu meminta pun sebetulnya Betul. Tuhan sudah memberikannya untuk kita. Kemudian Romo, apa hubungannya tentang bacaan-bacaan hari ini jika dihubungkan dengan Kitab Bhinneka Kita Indonesia, Romo? Kitab Bhinneka Kita Indonesia. Salah satu hal yang mungkin menjadi dosa kita bersama adalah bahwa kita kurang menghargai perbedaan di antara kita. Kita hidup dalam kelompok-kelompok, kita hidup dalam blok-blok yang kita anggap paling baik. Kita hidup dalam keyakinan bahwa kelompok saya paling baik, atau saya paling suci, atau saya paling benar. Hal itu bisa terjadi di mana saja. Juga ketika kita berada di sekolah, kita berada di tempat kerja, kita berada dalam satu komunitas, komunitas gereja barangkali juga merasa saya yang paling baik, saya yang paling diselamatkan, saya yang paling suci. Menurut saya, hal yang pantas kita tobati atau kita pantas bertobat pada hal ini, yaitu kita belajar untuk mengenal kebaikan pada setiap orang. Bahwa dalam diri setiap orang, setiap kelompok yang lain pun ada kebaikan. Tidak ada satu kelompok yang hanya jelek saja. Barangkali yang kalau kita menganggap ada kelompok yang jelek, kita duluan menjadi jelek. Karena kita tidak melihat kenyataan bahwa ada hal baik yang sebetulnya diperjuangkan oleh kelompok itu. Hal baik yang sebetulnya diperjuangkan oleh teman kita yang memang berbeda dengan kita. Maka kalau kita mau menghubungkan, kita perlu bertobat pada semangat pecah belah ini ya. Semangat untuk memecah belah. Dan yang kedua, kita percaya bahwa Tuhan menciptakan pasti tidak salah. Apa yang Tuhan ciptakan, yaitu warna-warni kehidupan, warna-warni kelompok itu pasti tidak salah. Dalam hidup ini, tidak semua orang mempunyai bakat yang sama, minat yang sama, pengetahuan yang sama, bahkan mempunyai kenyataan hidup yang sama. Kita semua sudah dilahirkan berbeda. Jangan menjadi kurang realistis dengan mengatakan semua harus seragam dan sama. Kita punya kesempatan sebagai orang Kristiani, kita hargai perbedaan. Kita hargai adanya perbedaan di antara kita yang salah satunya membuat kita satu sama lain menjadi lebih kaya. Kalau kita memang orang Indonesia, yang kita berikan yang terbaik. Kalau kita berdoa, jangan lupa kita minta berkat juga. Seperti tentara tadi berdoa bagi hambanya, kita berdoa bagi junjungan kita, yaitu bangsa Indonesia yang telah memberikan hidup kepada kita selama ini. Kita doakan seluruh bangsa, kita doakan semua orang agar orang-orang lain dan juga agar bangsa kita ini mengalami pengalaman hidup yang jauh lebih baik, yang jauh lebih menenteramkan. Karena kalau kita hanya mengeluh dan membalas kejahatan dengan kejahatan saja, maka kita tidak melakukan apa-apa. Itu dilakukan oleh semua orang yang jahat juga. Kalau kita menjadi orang yang baik dan beriman, maka doakanlah orang yang jahat seperti Tuhan Yesus lakukan. Doakanlah orang yang menyakiti kita. Berikanlah kepada dia doa terbaik. Kalau Tuhan memperbaiki hidupnya, tentu saja dia akan memperbaiki sikapnya kan. Itulah yang disebut atau saya sebut sebagai suatu kebijaksanaan yang harus kita minta dari Tuhan juga. Kalau kita punya kebijaksanaan ini, tentu saja kita tidak akan mengalami situasi yang semakin jelek ya. Kita melihat bersyukur bahwa masih sangat banyak orang-orang baik di bangsa Indonesia ini, dan kita melihat ada banyak orang yang berminat dan mempunyai niat baik untuk terus mempersatukan seluruh bangsa dari berbagai macam suku, bahasa, dan ras, dan sebagainya. Ya,
Romo, bagaimana dengan orang yang sudah jatuh kemudian juga tidak semangat untuk bangkitnya itu tidak ada lagi, Romo? Misalnya, Misalnya dia sudah terpuruk dalam satu dosa, dosa yang merasa sulit diampuni. Orang itu merasa sulit diampuni. Kemudian dia ingin bangkit lagi. Bagaimana cara kita membantunya orang tersebut? iya. Sebetulnya yang harus membantu adalah dirinya sendiri ya. Orang-orang yang berdosa dan berdosanya sudah kelamaan atau sudah tenggelam di dalam dosa, artinya seperti tidak mampu muncul lagi ke permukaan itu karena sudah merasa udah terlanjur ya. Anda tadi saya sudah beri motivasi bahwa tidak ada kata terlambat untuk kita bertobat. Sebelum semuanya selesai dan diselesaikan dalam kematian, kita masih punya kesempatan, selalu mempunyai kesempatan untuk bertobat. Hidup yang baik itu selalu tersedia buat kita. Jangan merasa bahwa saya tidak akan bisa melanjutkan hidup ini dalam kebaikan karena sudah terlanjur. Itu omongan dari si jahat, omongan dari setan. Kita mempunyai kebaikan dalam diri kita. Sejahat apapun Anda diberkati oleh Tuhan dengan kemampuan untuk melepaskan diri dari dosa itu. Kalau kita datang kepadanya, ya kita katakan hal yang sama. Tapi lebih baik lagi kalau Anda mendengar siaran kami pada hari ini dan Anda terketuk untuk mengingat kembali kesalahan Anda apa yang paling parah selama ini. Dan Anda bertobat sungguh-sungguh, itu saya kira akan jauh lebih baik dan akan lebih memberkati orang-orang yang berada di sekitar Anda. Dosa itu kecenderungan yang berasal dari kelemahan. Maka orang kalau tidak bisa mengenali kelemahannya, maka biasanya dosanya juga akan berlangsung terus. Tetapi kalau orang mengenal dirinya sendiri, kelemahan dan titik lemahnya, maka dia akan jauh lebih mudah menghindarkan diri dari dosa yang berulang. Kalau dosa yang tidak disengaja, itu pasti selalu ada katakanlah pintu maaf yang lebih lebar buat dia. Tetapi kalau sebuah dosa yang diulang terus-menerus dan kita mengerti benar bahwa itu suatu kesalahan, maka kita sendiri akan berhadapan dengan Tuhan dan hati nurani kita yang akan mencengkeram kita sehingga kita merasa hidup kita ini selalu kurang baik. Tanda bahwa hidup kita ini berdosa salah satunya adalah perasaan damai sejahtera tidak ada. Meskipun Anda sudah memperoleh apa yang Anda impikan, tapi karena melalui perbuatan-perbuatan yang tidak adil atau jahat, maka Anda juga tidak akan sungguh-sungguh bahagia. Kebahagiaan yang terbaik itu adanya di sini, di dalam jiwa ini yang kita punya. Dan itu tidak bisa dikamuflase atau ditipu atau dibuat atau dibeli dengan apapun juga. Hanya kemauan kita untuk bertanya bersama hati kita kepada Tuhan, apakah saya mampu untuk melanjutkan hidup saya dengan sesuatu yang lebih baik. Dan jawaban Tuhan pasti, ya kamu mampu. Tinggal Anda sendiri atau tinggal kamu sendiri, apakah kamu bisa melanjutkan kepercayaan saya. Tuhan bilang ya, saya percaya bahwa kamu bisa. Maka tergantung kamu, apakah bisa melanjutkan kepercayaan Tuhan ini untuk melanjutkan ke arah hidup yang jauh lebih baik. Ya, terima kasih Romo. Ya, semoga para pendengar yang terkasih kita mempunyai sikap belas kasih, rendah hati, beriman seperti perwira itu ya Romo ya, Iya, betul. Dan juga mendoakan orang lain. Mendoakan orang lain, Ya, bukan dirinya sendiri. betul. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik, kiranya cukup sekian perjumpaan kita pada hari ini. Romo Alexander Edwin Santoso NRS dan saya Benedict Marita undur pamit dari ruang dengar Anda. Kami mengucapkan salam damai, tetap semangat dan tersenyum. Kita akan tutup jumpa kita dengan doa penutup dan berkat Tuhan melalui Romo Erwin. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman-Mu. Begitu besar Engkau menghargai seorang yang rendah hati, seorang yang mau memberikan dirinya bagi orang lain, seorang yang tidak sombong. Kami juga ingin bertobat atas sikap-sikap kami, kesombongan-kesombongan kami, dan juga egoisme kami. Kalau kami sering meminta banyak hal untuk diri kami sendiri dan untuk keluarga kami, bantulah kami untuk melihat kebutuhan orang lain. Bantulah kami untuk melihat kebutuhan suatu bangsa, yaitu bangsa Indonesia, supaya kami berdoa
dan lebih banyak orang berdoa untuk keselamatan bangsa kami. Berkatilah kami hari ini, buatlah pertobatan kami menghiasi hari ini dengan perbuatan-perbuatan baik yang memberkati orang-orang yang berada di sekitar kami. Kami percaya ini hanya dalam nama-Mu sendiri, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus, meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Allah yang Maha Kuasa memberikan berkat kepada kita sekalian, kepada keluarga dan pekerjaan serta persahabatan dan iman kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, sampai jumpa lagi di Oase Rohani Katolik berikutnya. Kita Bhinneka, Kita Indonesia. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat
hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Take me, Lord, into your heart. Take me, Lord, till I'm fulfilled. Save my life, for you are God. I survive, 'cause you are near. You're the one that I adore. Fill my cup so I'll be blessed. And you know I need you more. Come, O Lord, into my heart. Lord, I love you. Lord, I need you. My Lord, oh, hold me tight. Lord, I praise you. Lord, I worship you. Bless me, Lord, for you are great. You're so kind, oh Lord, in all my life, that I will love you always. Bring me home for all my hardship, so we all will see the light. Oh for you know that I love you with all my heart and mind. Fill me, Lord, with all your blessings, so I know that you are near. Lord, I love you. Lord, I need you. My Lord, oh, hold me tight. Lord, I praise you. Lord, I worship you. Bless me, Lord, for you are great.